kita harus menetapkan beberapa topik masalah yang sudah barang tentu prosesnya itu dimulai dari sebuah perencanaan. Nah, dalam menyusun sebuah perencanaan, isi dari perencanaan itu kita perlu melakukan teknik penetapan prioritas masalah. Ada dua hal yang perlu kita perhatikan dalam penetapan prioritas masalah. Pertama, adanya kemajuan kita mengenal berbagai macam masalah. Kalau kita melihat fenomena masalah kan kita melihat dari sebuah dampak yang ditimbulkan dari sebuah masalah. Salah satu contoh COVID-19, kesehatan, dampak ekonomi, baik secara makro maupun secara mikro, dampak secara kependudukan, dampak secara pariwisata, dan dampak yang lain. Banyak dampak yang ditimbulkan. Nah, tapi kita tidak melihat dampak yang di luar dari kesehatan. Nah, coba kita dampak kesehatan. Dampak yang ditimbulkan adalah kesakitan. Dampak yang lain adalah kematian. Dan dampak yang lain adalah menurunnya produktivitas hidup manusia. Nah, ketiga hal itu kita lihat apa yang menjadi penyebab terjadinya COVID-19. Nah, begitu kan seorang ahli perencanaan, ahli kebijakan kesehatan, seorang ahli AKK, kesehatan masyarakat itu memotret hal itu. Apa yang mengakibatkan terjadinya hal itu? COVID-19. Kenapa ada COVID-19? Karena adanya penularan. Mengapa terjadi penularan? Karena individu tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Kenapa tidak patuh pada protokol kesehatan? Karena pengetahuan yang rendah. Kenapa pengetahuan yang rendah? Karena dipengaruhi oleh sebuah pendidikan yang rendah. Mengapa dia punya pendidikan yang rendah? Nah, itu namanya akar penyebab masalah. Jadi kalau ada namanya sebab akibat. Nah, jadi kita harus tahu apa penyebabnya dan apa akibat yang ditimbulkan. Maka kita akan memotret masalah itu dan kita harus mengetahui pabriknya berada pada titiknya mana. Jangan sampai wilayahnya kuratif yang kita ambil atau dokter, itu bukan urusan kita. Kesakitan, kematian itu wilayah pabrik, itu wilayah medis. Coba sebelum orang sakit, berarti pada wilayah apa? Terjadinya proses penularan. Berarti terkait tentang perilaku manusia, pengetahuan manusia. Nah, itu wilayah dua itu yang kita perlu masuki dengan cara memberikan edukasi kepada masyarakat. Bentuk edukasi bukan lagi dalam bentuk ceramah, tapi mungkin dalam bentuk media sosial, himbauan dalam media sosial, bahkan dalam bentuk yang lebih modernisasi lagi. Itu salah satu contoh-contoh yang kita bisa potret. Masih banyak penyakit yang lain. Kenapa ada demam berdarah? Karena ada Aedes aegypti. Kenapa ada Aedes aegypti? Karena dia menetas. Di mana dia menetas? Di permukaan air. Kenapa ada permukaan air? Karena perilaku manusia yang tidak sehat. Kenapa? Begitu saja. Nah, itu yang kita bisa potret. Oke? Di pihak lain, untuk memecahkan masalah-masalah tersebut, kita dihadapkan dengan keterbatasan. Jadi ada hal yang tidak bisa kita pungkiri, adalah keterbatasan resources atau sumber daya. Sumber daya kesehatan itu ada 5. Ada man atau manusia itu sendiri. Ada money atau dana yang tersedia. Bagaimana kita bisa melakukan sebuah intervensi pelayanan kesehatan jika tidak ada dokter, tidak ada perawat, tidak ada bidan, tidak ada tenaga SKM. Bagaimana kita mau melaksanakan kegiatan penyuluhan kalau tidak ada anggarannya? Itu. Berikutnya material atau bahan. Bagaimana kita mau mengintervensi sebuah program kesehatan kalau tidak ada alat pendukung? Metode.
material. Nah, ini semua yang harus tersedia untuk memecahkan masalah-masalah yang ada. Nah, kadang ini mengharuskan kita untuk memilih masalah yang betul-betul penting yang dapat diatasi. Artinya adalah tidak seharusnya masalah itu semua diambil. 10 masalah. Ngapain ambil 10 masalah? Bikin repot saja. Pada akhirnya juga tidak bisa dilaksanakan. Maka dari itu, buatlah prioritas masalah berdasarkan urgensi masalah itu. Jadi ada nanti teori USG, urgensi, seriousness, dan ground. Dan mohon maaf untuk kali ini sebagai pengantar saja di administrasi kebijakan kesehatan, saya cuma memberikan gambaran umum saja terkait tentang rumus, terkait tentang bagaimana cara menyusun itu prioritas masalah, bagaimana itu FGD, Focus Group Discussion, itu akan ada di semester 4. Di mata kuliah namanya perencanaan dan evaluasi integrasi. Nah, itu akan kita bertemu setengah semester. Saya akan menjelaskan secara komprehensif bagaimana menyusun. Oke. Nah, berikutnya teknik-teknik perencanaan telah berkembang sangat pesat yang menyediakan berbagai macam cara untuk menetapkan sebuah prioritas masalah. Ada yang bersifat tradisional, ada yang bersifat konsensus, dan ada yang bersifat demokratis. Serta ada yang bersifat matematis. Yang pertama dengan cara tradisional. Banyak orang menyusun sebuah perencanaan itu berdasarkan asumsi. Berdasarkan prediksi dan bahkan pada tahun sebelumnya. Itulah yang disebut dengan cara tradisional. Kira-kira kalau sekarang musim penghujan, apa yang banyak terjadi? Oh, diare. Kira-kira kalau musim penghujan sekarang apa yang terjadi? Gatal-gatal, gangguan kulit. Mengapa? Karena banyak banjir. Nah, ya kan? Itu tradisional.